Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari RKS 1B Pagi kelompok 2 akan mencoba menjelaskan mengenai hasil proyek mini PPL kami yang berjudul File Permasalahan Checker. Sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama ada Rifasha Alfarizi Rawanda, ada Intan Sridiana, dan saya sendiri, Isa Alvareno. Pembahasan yang pertama itulah gambaran umum dari proyek mini PPL kami, yang dimana proyek ini dirancang untuk mendeteksi, menganalisis, dan mengubah izin file dan berbasis GUI yang dijalankan pada sistem operasi Linux serta menggunakan bahasa pemrograman Python dan framework PyQt6. Masuk ke dalam tujuan project file permission checker, yang pertama itu ada meningkatkan keamanan sistem file di Linux yang bertujuan mencegah kebocoran data dan hak akses yang tidak sah dengan memastikan file di sistem permission dengan tepat. Yang kedua, mengefisiensi proses audit keamanan. Tujuannya itu adalah untuk lebih meminimalkan waktu, di mana dalam aplikasi ini dapat mengescan otomatis secara akurat untuk ribuan file sekaligus. Dan yang terakhir, mencegah human error. Saat mengatur permission secara manual, mungkin seringkali terjadi kesalahan konfigurasi. Nah, melalui sistem ini, ia dapat membantu dan mencegah pengguna dari human error. Lanjut terkait allow permission file, di mana yang pertama kita bakal nge-scan folder, yang kedua bakal memilih permission pada file. Sedikit saya jelaskan terkait res levelnya, di mana di sini res levelnya pada sistem kami akan menilai tergantung pada ekstensi file. Misalnya high risk itu bakal menilai ekstensi file pada file rahasia seperti NP, dan lain sebagainya. Medium semi-sensitif itu berlaku untuk ekstensi file config, sh, log, dan lain sebagainya. Dan low risk itu pada file biasa tanpa data rahasia seperti TXT atau PDF. Lanjut itu akan melakukan encrypt dan decrypt namun opsional dan gunakan fitur backup sebagai cadangan file. Oke, selanjutnya di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai penerapan pembelajaran mata kuliah Linux fundamental pada proyek kami, di mana proyek kami ini berjalan pada sistem operasi Linux. Selain itu, kami juga membuat sistem yang sama persis seperti perintah pada Linux, yaitu chmod untuk merubah hak akses yang berdasarkan prinsip least privilege, hingga menampilkan lambang numerik untuk mencegah kesalahan konfigurasi dan terdapat fitur scan untuk mendeteksi level pada suatu file. Baik, masuk ke dalam penerapan pembelajaran mata kuliah algoritma pemrograman. Yang pertama itu ada implementasi algoritma kriptografi dalam bahasa Python. Yang itu enkripsinya menggunakan AES256 dan turunan key passwordnya itu pakai PBKDF2 dan untuk hash-nya itu pakai NSHA256. Lanjut ke iterasi folder secara rekursif. Tujuannya itu adalah untuk membaca atau memproses semua file yang ada dalam folder termasuk subfoldernya juga dengan menggunakan teknik rekursif. Lanjut ada percabangan kondisi if-else dalam menentukan tingkat resiko atau level risk-nya. Penggunaan threading menunjukkan pemrograman yang konkuren. Ini maksudnya ialah fungsinya ialah agar program kami dapat menjalankan beberapa tugas sekaligus tanpa ada terjadinya crash maupun hang pada sistem. Dan yang terakhir, pemanfaatan SQLite untuk logging dan audit. Itu ialah digunakan sebagai database lokal ringan untuk mencatat aktivitas, siapa yang mengakses apa, kapan, dan hasilnya. Lanjut saya akan menjelaskan terkait penerapan pembelajaran mata kuliah dasar keamanan cyber, di mana di sini kami menerapkan CIT, yaitu confidentiality. Kami menerapkan melalui enkripsi file menggunakan algoritma AES256 dengan password guest key declaration function untuk menghasilkan kunci enkripsi pada kata sandi untuk agar sandinya kuat. Yang selanjutnya ialah integrity, mewujudkan melalui algoritma SH256 untuk menghasilkan nilai hash pada file masa backup. Dan availability, yaitu ketersediaan, dengan diterapkan pada fitur backup file dan folder untuk menjamin ketersediaan data. Sekian saja penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kami akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya akan mendemokan project mini PBL kelompok kami yang berjudul Permission File Checker. Fitur pertama adalah scanner atau analyzer, di mana digunakan untuk menganalisis file di dalam folder. Setelah folder dianalisis, akan menampilkan isi file serta beberapa kategori seperti nama file, tanggal, risk level, dan lain sebagainya. Lalu pilih file yang ingin diubah permissionnya yang memiliki beberapa opsi untuk mengubah permissionnya seperti Visual Editor, Optal Permission, dan juga Quick Preset. Dan pada bagian bawah terdapat option untuk create backup before change, encrypt file after change, dan juga verify integrity with hash. Setelah memilih permission yang ingin kita ubah, akan berubah yang diikuti dengan risk levelnya. Lanjut, masuk ke fitur encrypt decrypt. Hal pertama yang dilakukan adalah tambahkan file yang ingin kita encrypt. Setelah ditambahkan, bisa juga memasukkan password. Di sini kami menyediakan generate secret password, yang dimana password itu akan secara otomatis masuk dan bisa di-copy. Kemudian encrypt filenya, dan encryption dari filenya akan muncul di task manager. Dan pada bagian decrypt, hal yang pertama dilakukan adalah memasukkan password. Setelah itu langsung di decrypt, maka file yang di encrypt tadi akan berubah menjadi file yang sebelumnya.
Dan yang terakhir adalah fitur backup. Pada fitur backup ini terdapat dua pilihan, di mana yang pertama backup otomatis yang dilakukan pada saat mengubah permission pada fitur sebelumnya, yaitu pada fitur scanner, yaitu pada bagian option yang berjudul create backup before change, yang otomatis masuk dalam list dari file yang telah diubah permissionnya. Kedua, backup secara manual dengan cara create backup yang dipilih dari file manager, yang akan langsung masuk dalam list history backup. Nah, untuk hasil backupnya itu, kita bisa memilih untuk menyimpan di folder manapun dalam file manager dengan hasil berbentuk folder dan terdapat nilai hashnya. Sekian, terima kasih.